Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Amelia Putri dengan NIM 2448201122 dari kelas 2C. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hari Ade Saputra. Kimia organik. Senyawa organik ada dua, yaitu aldehid dan keton. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsional CHO. Dalam gugus CHO, karbon terikat dengan oksigen melalui ikatan rangkap dan dengan hidrogen melalui ikatan tunggal. Gugus CHO ditempatkan di ujung rantai karbon. R dapat berupa hidrogen atau gugus alkil rantai karbon. Ciri-ciri dan sifat-sifat aldehid. Ciri-ciri aldehid yaitu mengandung gugus fungsi karbonil CO di ujung rantai karbon dengan atom hidrogen yang terikat pada atom karbon tersebut. Mudah teroksidasi menjadi asam karbosilat dan umumnya larut dalam pelarut organik dan sedikit larut dalam air. Sifat-sifat aldehid yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek dan umumnya larut dalam air. Rumus kimia. R melambangkan gugus alkil atau aril yang dapat berupa atom hidrogen atau rantai karbon atau hidrogen. C melambangkan atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen. O melambangkan atom oksigen dalam ikatan rangkap dengan karbon. H melambangkan atom hidrogen terikat pada atom karbonil. Contoh aldehid: formaldehidah, benzaldehid. Yang kedua, pengertian keton. Keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakteristikkan oleh sebuah gugus fungsi karbonil yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Keton memiliki rumus umum yaitu R1 dan R2. Ciri-ciri dan sifat keton. Ciri-ciri keton. Keton memiliki ciri-ciri utama berupa struktur dengan gugus fungsi karbonil CO yang terikat pada dua atom karbon lainnya. Sifat-sifat keton termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, rantai pendek umumnya larut dalam air. Kegunaan keton: pelarut dan bahan baku industri, aseton, metiletilketon, industri farmasi, nabumeton, metadon. Lanjut, karbohidrat, asam karbosilat dan lipid. Karbohidrat, hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen, seperti pada molekul air dan rumus Epires CmH2O. N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Sifat-sifat karbohidrat: yang pertama, mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula, pereduksi, bersifat aktif, atom-atom karbon kiral, bentuk siklik. Kegunaannya yaitu industri farmasi, selulosa, deglukosa, dekstrosa, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabung dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifat-sifat asam karboksilat: ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa berbentuk garam karboksilat. Kegunaannya yaitu yang pertama, bahan baku industri farmasi, ibuprofen, aspirin, pangan, asam benzoat, pelarut, asam asetat. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Sifat-sifat lipid yaitu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, R panjang dan R pendek, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air.
Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan lemak bau tengi. Kegunaannya yaitu industri farmasi, pangan, pertanian, dan kesehatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.